Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Satria Bisaksono dengan NIM 2410111002 dari Informatika. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS praktikum pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, di dalam UTS praktikum pemrograman berorientasi objek ini terdapat 3 soal. Yang pertama itu disuruh menghitung bidang dasar. Yang pertama itu menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi ketika program ini dijalankan, akan diminta untuk mengisi jari-jari. Dan ketika jari-jarinya sudah diisi, program akan menghitung secara otomatis untuk luas dan kelilingnya dengan sesuai dengan rumus yang sudah dimasukkan di sini. Dan ini jika jari-jarinya ini nilainya negatif, dia tidak akan muncul. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Ini sama seperti lingkaran. Ketika dijalankan akan diminta untuk memasukkan panjang sisi segitiga. Ini juga sama, jika sisinya negatif, maka tidak akan berjalan juga. Programnya akan mengeluarkan output panjang sisi tidak boleh negatif. Di sini di program tadi yang lingkaran dan segitiga sama sisi ini, untuk memasukkan user inputnya bisa import java.util.scanner. Dan untuk yang import java.lang.math ini digunakan untuk rumus luas pada segitiga sama sisi, yaitu akar 3/4 dikali sisi kuadrat. Selanjutnya ada segi panjang. Segi panjang ini ketika programnya dijalankan juga sama, akan diminta untuk memasukkan panjangnya dan memasukkan lebarnya. Dan ketika sudah dimasukkan panjang dan lebarnya, akan hitung secara otomatis sesuai dengan rumus keliling dan luas yang sudah dimasukkan di sini. Jika panjang dan lebar ini bernilai negatif, juga akan sama seperti lingkaran dan segitiga sama sisi, akan keluar output nilai tidak boleh negatif. Selanjutnya ada enkapsulasi. Di dalam enkapsulasi ini diminta untuk membuat program restoran dan minuman yang nantinya akan menghasilkan output ayam goreng dengan harga 170.000 dan menu spesialnya true. Untuk menghasilkan output itu, di sini dibuat 2 kelas. Yang pertama itu makanan. Ini propertinya berisi menu harga spesial. Spesial sini akan dibuat boolean karena nanti hasilnya akan mengeluarkan true, dan untuk mengeluarkan nilai true itu, di sini langsung dijelaskan harganya lebih besar sama dengan 150.000. Di sini public string get menu ini digunakan untuk memanggil menu harga spesial, dan ketika dijalankan program ini akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya ada inheritance. Dalam inheritance ini saya membuat inheritance furniture dengan superclassnya itu furniture, memiliki properti bahan harga. Untuk metodenya itu tampilkan deskripsi. Metode tampilkan deskripsi ini digunakan untuk overriding pada subclass meja, kursi, dan tempat tidur. Selanjutnya di sini ada subclass meja berisikan properti, jenis, dan bentuk permukaan. Di sini ada juga metode overriding-nya yang menggunakan metode yang berada pada superclass furniture, yaitu tampilkan deskripsi. Selanjutnya untuk meja, metodenya itu letakkan benda. Kursi ada propertinya warna. Overriding-nya juga sama, menggunakan metode tampilkan deskripsi. Metode khusus pada kursi ini yaitu duduk. Untuk tempat tidur juga sama, dengan properti ukuran. Metode overriding-nya tampilkan deskripsi. Untuk metode khususnya pada tempat tidur ini ada tidur. Selanjutnya di sini public class inheritance ini berguna untuk memanggil
untuk memanggil subclass yang ada di atas dan diisikan dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Mungkin sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.